Kalau Abah sendiri punya pengalaman cerita-cerita mistis nggak? Ada. Kalau nanti ada suara kunti, kamu jangan kabur. Nah, Tapi kok tadi saya lihat kok ada sekelebat gitu apa ya? Halo Sobat Angler, nih saya pengen nyobain nih malam ini. Sebenarnya saya mau nyobain. Ini saya janjian sama Abah nih yang punya kolam pemancingan. Saya mau mancing malam. Katanya kalau mancing malam di sini ikannya apa kan banyak ikan besar nokturnal di sini. Jadi ikannya bermakan, cuman ini sepi banget, sepi banget. Jadi saya pengen tahu juga gimana sih suasana mancing malam di sini. Ayo kita ketemu abah-abahnya kan. Dia mungkin udah nunggu di sini. Ini juga suasananya, suasana gini. Kita lihat. Ini udah lumayan nih, udah agak lampu. Mana sih abahnya? Abah, malam bah. Nih. Saya bah. Bah. Ini masih ingat? Bah, jadi kita mau mancing malam. mau mancing malam. Siap. Oke ya. Siap. Enggak. Ayo bah. Yuk. Gimana di sini bah? Jadi rencananya kita mau mancing malam, tapi ini bener-bener nggak ada pemancing lain. Cuman kita sama kru. Mancing siang seharian di sini udah berapa kali nih saya datang ke Saung Desa ini, udah berapa kali siang. Saya pengen nyobain mancing malam tuh kayak apa sih. Saya ditemenin tapi sama pengelola sini. Ini si Abah SD. Nggak lulus SD terus. Bah, Ya. ini sebenarnya tuh di sini nih kok sepi banget ya. Apa namanya, sekarang ini sepi banget. Tapi sebenarnya tuh boleh bisa mancing malam nggak sih sini? Alhamdulillah, karena dari customer juga banyak permintaan. Ya, makanya di Saung untuk Monster ini kita dibolehkan untuk mancing malam. Oh boleh. Boleh. Gitu. Dengan alasan apa? Bah, saya kan kalau siang sibuk, boleh dong walau mancing malam. Nah, awalnya, ya akhirnya sekali dua kali ya kesininya kalau malam-malam weekend itu malam minggu, malam Sabtu atau malam minggu. Paling nggak harus ada 5 orang ya? Betul, 5 joran. 5 joran ya? 5 joran. Jadi kalau mancing malam itu mesti bookingnya dari pagi udah di booking. Udah kasih telepon di sini, udah kasih tahu bahwa nanti ada malam ada yang mancing, tapi minimal 5 joran. 5 joran. 5 joran. Jadi kalau satu orang yang mancing boleh aja, tapi dia dihitung tetap sebagai 5 joran. Karena ini juga KD-nya juga mesti standby. Malam tuh KD udah 2 standby. Takutnya kalau dapat monster, kalau mau dapat arapaima yang besar atau itu nggak bisa ditanganin sendiri. Ini sekarang di belakang saya nih udah ada nih Adul sama siapa? Iqbal. Adul sama Iqbal. Ini dua-duanya nih KD andalan lah. Kita sembari mancing ya. Siap. Jadi kita ngobrol-ngobrol sembari kita mancing. Saya sebenarnya pengen tahu, orang bilang katanya mancing malam betul mancing malam tuh kan saya untuk dapat predator ikan monsternya lebih besar. Mungkin karena cuaca. Oh. Gitu. Cuaca sejuk, cuaca dingin, predator lebih dominan. Oh gitu. Tuh. Sikat. Ih, gak pakai nunggu lama dia. Ternyata kalau malam tuh Jauh. Wih. Ini kira-kira yang narik ikan bukan ya? Kok tarikannya kayak gini ya? Nah, itu Om tuh yang bikin iri sebelah tuh. Oh gitu ya? Suaranya ini ya? Bukan soal strike-nya, suara real. Iya suara. Apa sih bilangnya, bikin ngilu. Bikin ngilu ya? Wih, tadi nggak ada 1 menit begitu lempar malam tuh
rupanya langsung, karena ini banyak kan ikan-ikannya ikan-ikan nokturnal. Jadi dia ikannya emang bener dia agresif mencari makan malam hari. Siang makan, sore makan. Cuman dia nyari makannya malam hari. Tapi ini aman di sini, Pak, kalau mancing malam gini, Pak. Alhamdulillah aman. Kok saya bulu kuduk saya Agak begini? merinding. Enggak, bukan apa, enggak ada apa-apa. Aman sini dulu. Aman. Hah? Aman bapaknya. Bau-baunya kok bau-bau wangi gini? Iya. Tadinya belum mandi. Saya bilang kok bau-bau wangi, katanya kayak dia belum mah. Oh. Wih. Wih. Wah. Wah, ini sih pasti jengis ini. Wah. Ngabi, Be. Ayo. Saya nggak dimarahin kan nih? Bodoh. Maksudnya saya dapat duluan, nggak apa-apa. Terus saya lepas itu, Babe yang narik aja deh. Siap, Om. Tenang, Kalau Om. mancing tuh yang paling enak bercanda-bercanda gini. Dia. Cuman saya juga nggak tahu nih kok. Kayaknya suasananya nggak kayak lain gitu loh. Lain. Ya, karena Sawung Desa itu adanya di desa, makanya sunyi banget. Iya ya. Bener-bener suasana itu bener apa namanya beda gitu. Nih bener-bener hening. Cuman tadi kan di sini ada masjid, ada musola, jadi ada kadang-kadang ada suara pengajian. Tapi kalau malam ini sepi. Selama yang mancing malam Hmm. banyak yang mancing. Belum pernah dari salah satu Hmm. yang mancing itu barangkali menemukan sesuatu atau melihat sesuatu, belum pernah. Nggak ada ya, aman di sini ya. Alhamdulillah. Tapi kalau umpamanya ya mungkin di sini apa namanya karena dekat masjid dan orang-orangnya juga musola sini musola ada berapa? Musola 2. Situ satu, sini Seninya satu, tuh. 3 dong di depan. Iya depan sama segitiga. 3 kan musola. Iya. Jadi mungkin juga karena banyak yang sholat segala macam, jadi di sini relatif juga aman ya dari hal-hal gitu. Ya. Cuman kalau Abah sendiri punya pengalaman cerita-cerita mistisnya, Ada. gimana tuh? Ya sebelum ini dijadikan objek wisata mancing, Di sini? ya karena memang ini awalnya sawah kan, Mm-mm. ada sebagian kebun sedikit yang konon ceritanya dulu tuh ada makam seorang jawara. Di sini? Ya, Oh, ya ada oh di sini ada makam Jawara. jawara. Nah terus gimana terusin ceritanya, Bah? Tapi ya karena kita juga agar pengunjung Sawung Desa ini aman, tidak mengganggu, ya akhirnya kita menyuruh orang pintar untuk menempatkan agar hal-hal yang goib itu tidak mengganggu. Kita bukan mengusir, Iya. Tapi Abah percaya bahwa goib itu ada? percaya. Ada ikan apa nih? Wih, cibule, Gula ada terus ini. albino. Tapi alhamdulillah sih sampai saat ini ya ditertibkan atau ditempatkannya itu ya bukan berarti manut gitu ya. Sampai saat ini tidak ada. Nggak ada ya, alhamdulillah ya, Pak ya. Alhamdulillah. Ya istilah orang tua kan gini, segala sesuatu itu kan mipit kudu amit, meta kudu bebeja istilahnya. So kan yang alam itu kita kan nggak tahu. Iya. Makanya kalau mancing-mancing di tempat-tempat kayak gini, apalagi malam, paling enggak kita mesti menyapa ya yang Nah, Assalamualaikum ya, izin lah ya. iya. Jangan sampai ada istilah pulang mancing sakit kesambet katanya. Katanya kesambat. Tapi ngomong-ngomong ini kenapa lama ini tapi babon ya. Aduh. Ya itulah nikmatnya. Tapi kok tadi saya lihat kok ada sekelebat gitu apa ya? Ya. Ah? Kelelawar. Oh kelelawar. Bukan itu dulu. Bukannya menampakkan.
kelelawar ya. Tuh ada tuh lagi kelelawar baru tuh. Kalau selain yang di sini kan dulu sini ada makamnya Jawara, tapi udah permisi. Iya. Tapi kalau Abah sendiri pernah punya pengalaman nggak mancing malam atau ada hal-hal yang berbau mistis gitu, pernah nggak? Itu pernah, waduh, saat masih kecil sih. Oh, masih kecil, udah lama ya. Gimana Wah, tuh? Itu istilahnya kata orang tua kalau kita lagi cari ikan malam, ya biasanya ikan itu akan ada yang giring katanya. Gitu, ada yang giring. Ya kebetulan saya ngalamin. Begitu kita lagi cari ikan, nah saat itu saya ngancok yang pakai tiang satu terus pakai ini 4 yang diangkat itu. Oh iya. Biasa di sungai-sungai kita pasang agak miring, ada suara pertamanya sih angin besar. Begitu angin besar, oh ini angin semakin besar aja. Saya ingat sama pepatah orang tua, jangan kabur, itu pasti lagi ngegiring ikan. Ya memang bukti sih. Wah, begitu dia lewat itu ikan, masya Allah ada banyaknya. Oh, justru dibantuin. Kita ngambil ikan itu kalau kitanya nggak lari. Oh. Kalau kitanya lari sih ya mungkin ikannya juga hilang. Oh, dibantuin ya. Dibantuin digiringin ke Itu bukan hanya 1 kali ngegiring, Om. Itu 3 kali. Ya itu seperti nyari ikan. Tapi saat mancing saya pernah juga ngalamin sih. Saat mancing di salah satu sungai, ya tidak jauh dari sini lah. Malam, ya kebetulan 3 orang mancing malam karena kabarnya katanya kalau mancing malam itu banyak ikan jambal kalau di Citarum tuh. Oh, jambal ya. Jambal roti ya, jambal putih itu. Ya, dia kayak sembilang ya. Nah. Namanya kayak sembilang, dia ikan apa namanya? Ya. Kalau nanti ada suara kunti, kamu jangan kabur. Emang suara kunti gimana sih, Bah? Ngikik gimana sih, kayak Gimana suara kunti? ketawa itu. Dul. Apakah suara kunti, Dul? Suara kunti itu gimana suara kunti? Gak paham dah. Kok nggak suka katanya hihihi. Nah, terus gimana maksudnya? Gimana kalau suara kunti, ada suara kunti jangan lari. Jangan lari. Oh, Malah iya. kalau bisa kita pinta itu. Oh, diajak ngobrol. Kita pinta, jangan nakutin, kalau bisa bantuin nih, saya lagi nyari ikan. Coba saya minta ikannya. Tapi memang benar sih, saya bertiga itu apa sih kalau bahasa sekarang mungkin strike ya. Tiga-tiganya bareng. Strike. Angkat Ungkap ya. itu. Nah kebetulan yang dapatnya bukan jambal, Apa? ikan baung. Oh. Nah, Sungai Citarum kan adanya di baung itu kan di Citarum kebanyakan. Iya, tapi satu jenis dia kan, Satu jenis, sama-sama. ya, jambal itu satu jenis. Sebenarnya mungkin dia sendiri juga mau bantuin kita ya. Nah. Cuman karena orang udah takut duluan, jadi gimana mau bantuin, orang udah pada lari kan. Lari. Waktu itu Abah ketemu sama kuntinya. Kalau wujudnya sih kita tidak kelihatan ya, cuma ketawanya memang kedengeran sih. Tapi yang jelas cirinya itu angin. Angin itu. Jadi Gimana angin tuh jadi kayak si pohon itu kayak angin itu besar sekali itu. Oh, pohon-pohonnya pada kayak ini, kayak kena angin gitu. Kayak kena angin gede itu angin tuh. Kata saya kok cuma ada suara ketawanya. Tapi begitu kita pintar ya, nggak lama kemudian ya itu strike bareng bertiga tuh itu ikannya. Tapi yang jadi heran itu orang 3 ikannya sama besar, jenisnya sama-sama baung, sama-sama gedenya. Ya kita wallahu alam lah apa itu Bantuan. ikan jadian apa ikan gimana, jelas kita lihatnya ikan aja. Ya sampai rumah pun dimasak ya tetap ikan, nggak hilang ikannya. Hmm. Ya
cuma cerita-cerita mistis kayak gitu om. Orang kan kadang-kadang nggak ada yang percaya dan tidak kan. Tapi saya sama teman-teman saya itu ya, Iya. kadang-kadang teman-teman saya pemancing-pemancing itu juga dia kalau mau dibilang ada orang desa gitu bilang, Pak jangan ke sana Pak, itu daerah sananya jarang orang ke sana, katanya tempatnya juga apa namanya agak mistis gitu ya. Iya. Ada penunggunya segala macam. Kalau teman-teman pemancing malah didatengin Pak. Tempat angker tuh ya. Nah, malah dia didatengin. Dia bilang nih gimana nih kita, ayo kita ke sana. Kan tadi itu orang-orang desa udah ngomong katanya jangan ke sana tuh. Dia bilang kalau mamanya tempat kayak gitu tuh berarti jarang ada yang mancing, pasti ikannya banyak. Sana kita. Tapi yang penting kita mesti izin, Ya. jangan bicara kotor, Ya. nah, jangan banyak omong, jangan merusak alam. Ya. Nah katanya gitu. Oh, ya udah gitu. Tapi ternyata bener Pak, kalau main di tempat-tempat gituan tuh, Iya. kalau mau main bang, di sini jangan ke sana. Kenapa? Banyak buayanya atau banyak ada itunya segala macam. Nah kalau kita ke sana tuh karena tempatnya itu mungkin karena dianggap angker, Iya. jadi jarang yang mancing. Ya di situ ikannya kita pesta-pesta nggak ada yang mancing, cuma kita doang. Iya. Tapi kadang-kadang kan memang hawanya lain ya. Nah hawanya lain. Ada kadang-kadang hawanya lain. Tapi emang kalau kita niatnya kita cuma mau mancing, kita nggak mau ngerusak. Betul. Ini kan nggak apa-apa. Yang penting kita izin, kita nggak ngerusak, nggak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong ini lama-lama begini. Tuh. Pantesan. Ya, Tuh, makan view air begini, tawar kan. tuh, lihat jengis. Waduh. Beh, Berapa menit tadi tuh? ngobrol segitu panjangnya baru iya, landed. Baru naik nih. Tapi ini kan ikan bener ya, Dul? Bener ya? Bukan ini ya? Oke, nih. Nggak tahu ya, jengis kan yang makan. Ini saya tadi lempar langsung dimakan. Coba saya mau buktikan lagi ya. Dilempar langsung dimakan nggak nih jengis sama predator lain. Jadi dia nih memang nokturnal, dia mencari makannya agresif malam hari. Oke, kita lepas. Gantian lempar om. Oke. Aduh. Wih. Jadi tadi saya dapat ikannya landed. Saya lepas. Abah lempar, sekarang Abah yang strike. Oi. Ayo. Sama juga nih kayak jengis kan. Kayaknya sih. Wis. Waduh. Hotel. Ternyata mocel. Jadi kalau mocel saya udah boleh lempar lagi. Jadi di sini aturannya gitu. Kalau umpamanya satu narik, yang satu lagi nggak boleh lempar. Kalau yang satu lagi udah di atas nggak ada yang narik, aman, kita boleh Aman. lempar. Hitungannya nggak usah lama-lama nih. Ya, siap. Kalau mancing malam gini nih ya, di kolam gini ada pantangan-pantangan nggak, Beh? Kalau menurut Kalau buat di saung desa sendiri sih tidak ada pantangan. nggak ada pantangan ya? Nggak ada pantangan. Ada, saya rasa sih ada ya, Be ya. Pantangannya gini, kalau pemancing kudu bayar. Dapat lagi. Wih, saya lempar sama-sama lempar nih, baru taruh udah dapat lagi sini. Gantinya yang tadi. Wah, gantian tadi saya ngalah. Daripada nyangkut ya, saya ngalah. Gantinya yang tadi nih. Saya ngalah. Biar sama. Iya. Jadi kalau umpamanya di kolam-kolam gini nggak ada pantangan, misalkan nggak boleh ngantongin
duit, kan ada yang nggak boleh ngantongin apa gitu, nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Tapi kalau di laut gimana? Ada nggak pantangan-pantangan? Kalau umpamanya biasa ada pantangan, kalau umpamanya ke laut, oh jangan gini gitu. Ada nggak? Ya itu sih tergantung kepercayaannya sih. Nggak, kalau Abah sendiri punya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi pernah dengar nggak? Misalkan gini, kalau kita mau ke laut, jangan bawa telur asin. Ya. Pernah dengar? Kalau yang pernah saya dengar itu saat di mana saya itu di Florida, Banten. Kalau mancing situ jangan pakai baju atau kaos warna merah. Oh, merah. Merah. Di mana itu? Itu di daerah Florida lewat PLTU. PLTU di mana? PLTU apa sih itu ya? Yang di Cilegon sana. Oh, di Cilegon. Nah, Oh, di sana pada pantangan nggak boleh pakai baju merah. Kenapa kira-kira ya? katanya pernah ada sepasang calon pengantin pakai baju merah. Nah, di sana itu hilang. 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 Wah. Itu Makanya harusnya pengunjung ke Florida sana tuh nggak boleh. nggak boleh pakai baju merah. Baru dengar saya tuh. Itu di Florida sih. Kalau di sini Kalau di sini- pakai baju putih nggak apa-apa malam kan? Nah, bener nih. Sini sih bebas, nggak ada Oh, pantangan bebas ya, apa-apa. bebas. Nggak ada pantangan sini. Bang. Ya nggak ada ya. Kalau yang saya pernah dengar itu di daerah selatan ya, Jawa Barat selatan tuh juga Iya. ada gitu pantangannya. Jadi mereka tuh pantangan kalau umumnya itu nggak bawa telur, jangan bawa telur asin. Telur boleh tapi jangan bawa telur asin. Katanya kalau bawa telur asin karena dia telur kan zero, nanti boncos katanya. Beneran denger gitu nggak? Ya, betul. Ya betul gitu, pernah dengar. Kalau soal sero kaitannya memang pernah dengar. Jadi jangan bawa telur asin, nanti hasilnya kurang memuaskan gitu. Jadi banyak ada orang-orang yang masih percaya gitu. Ada jangan katanya dilarang bawa pisang. Saya nggak tahu tuh hubungannya apa tuh. Jangan bawa pisang. Pisang lah. Tapi kalau soal pisang memang ada di antaranya. Kalau sekarang mungkin agak jarang ya. Seperti pisang raja emas. Pisang Raja Mas Ya, dilarang bawa ke laut. itu kadang-kadang larangan ada. Jadi sebenarnya mitos-mitos itu tergantung kepercayaan ya. Iya. Jadi kadang-kadang misalkan ada kaptennya atau ABK-nya dia nggak percaya, tapi kalau atau kadang-kadang kaptennya ABK-nya nggak percaya, tapi pemancingnya percaya. Waduh, ini bawa ginian nggak boleh nih gini-gini. Akhirnya dibuang aja gitu. Buang daripada saya nggak dapat boncos. Nggak ada punya. Tapi banyak juga orang yang nggak percaya. Sama juga pernah dengar nggak kalau umpamanya di daerah laut selatan ini nggak orang dilarang pakai baju hijau. Nah, Pernah dengar? ya pernah. Kenapa itu ya, Be? Nah, karena apa sih? Itu salah satu kostum lah istilahnya. Ya. Pasukan-pasukan laut. Kostumnya pasukan laut. Iya, Oh, jadi jangan pakai gituan. begituan. Oh, macam-macam ya. Kalau Abah ini pengertiannya kalau mau pakai baju hijau tuh dilarang di daerah selatan karena itu kostumnya, baju-bajunya pasukan laut. Tapi yang saya pernah dengar katanya karena itu sebenarnya Nyi Roro Kidul itu bajunya hijau. Soalnya kita lihat di lukisan-lukisan. Kamu kena pancing nanti kamu, waduh. Nah, ada kucingnya makan kepala ayam. Wah, gawat ya kucing. Benar-benar predator malam. Kalau kita mancing di sungai atau di kolam gini ada tabu gitu, larangan, atau sebaiknya kalau mancing kita ngadepnya ke sana karena ke arah mana supaya hasilnya bagus, atau dilarang, ada nggak begitu-gituan? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Cuma kadang-kadang saya suka godain para angler ya seperti itu. Karena dia nggak strike, salah ngadep kali. Jadi memang kadang-kadang kalau pemancing itu kita sering ini ya bercanda ya, karena
di pemancingan itu rata-rata pemancing-pemancing semuanya untuk menghilangkan, kan mancing sendiri untuk menghilangkan stres, ditambah bumbu-bumbu. Kita kadang kalau kita perhatikan di antara pemancing dia suka apa namanya saling bercandanya tuh gitu, ledek-ledekan, saling bully, tapi dia cuman untuk menghilangkan stres saya. Wih, naik lagi nih. Wih, jengiskan. Oke, waktunya saya melempar. Pokoknya kalau kita mancing dimanapun, kita mesti paling nggak izin ya, permisi, dan kita tidak ganggu. Intinya tuh kita mancing di kolam, terutama di saung desa gini, mancing malam tuh aman ya, nggak ada gangguan ya. Alhamdulillah, tidak ada gangguan. Dan mancing malam kita ditemani sama 2 KD ya kalau malam ya. Iya. Ya kalau mungkin pemancingnya banyak lebih. Iya, jadi kalau mancingnya lebih banyak kan minimal pemancingnya 5 minimal kalau mancing malam kan 5 joran. Jadi joran. paling nggak ada 5, ada KD-nya 2. Jadi yang penting kalau mancing itu bukan di sini ya, kalau di sini jelas aman. Di sini aman, dan ini udah berjalan lama, selama pandemi ini juga sudah ada mancing malam. Jadi untuk sahabat-sahabat angler kalau mau mancing malam di saung desa, monggo datang mancing malam, enak banget, adem, hening, pokoknya mantap. Jadi gitu aja, Bang, kita jadinya ngobrol-ngobrolnya. Iya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan isi kolom komentar di bawah ini, akan saya sampaikan juga nanti ke saung desa. Salam strike.